nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia menembus waktu. Profesor Qadirun menginvestasikan pikiran sehingga sekarang saya ada di 18.000 mahasiswa Universitas Pancabudi. Itu yang namanya pikiran. Pak Qadir, Profesor Qadirun mengambil risiko untuk tidak jadi gubernur, tidak jadi politisi, karena dia ingin membuat pikiran itu dihidupkan dari Provinsi Sumatera Utara. Saya memahami bahwa dari awal universitas ini didesain untuk menghasilkan pikiran. Kata Qadir di dalam bahasa Inggris artinya ia yang mengetahui banyak hal, betul nggak? Demikian juga dalam bahasa Sunda, apalagi dalam bahasa Arab. Jadi Qadirun artinya mereka yang ingin menghidupkan akal pikiran. Udah bener Profesor Qadirun Yahya mengambil posisi sebagai pedagog, bukan demagog. Jadi saya senang ada di sini. Ini tadi ada 18.000 mahasiswa, ada 300 dosen. Saya ada di Medan. Dan kita ingin Medan jadi tempat pertama pertempuran akal pikiran. Dari tahun 50-an, tahun 60-an udah ada sebuah lembaga think tank di sini yang hendak mempromosikan pikiran, dan dimulai dengan kata yang sangat akademis, metaphysics. Indonesia begitu banyak universitas, tapi hanya 1-2 yang mengajarkan filosofi. Junto metaphysics, junto tarekat, junto akal budi. Ini udah betul nih, Pancabudi, Universitas Pancabudi. Gabungan antara panca indera dan budi. Panca indera itu yang tangible, yang saya bisa pegang. Panca indera itu membuat saya terhubung dengan realitas. Itu fungsi panca indera tuh. Budi membuat saya terhubung dengan yang metafisik. Ada universitas yang mau memasukkan mata kuliah filsafat sebagai kurikulum dasar. Filsafat membantu kita membongkar banyak hal. Radikal epistem di situ, radikal thought, radikal justice. Jadi Pak Profesor Qadirun Yahya memulai semacam upaya untuk membongkar secara radikal. Dan memang tugas universitas adalah meradikalkan segala hal. Apa artinya meradikalkan? Demonstrasi bukan. Meradikalkan adalah mencari sesuatu penjelasan, the whole explanation, the last argument di dalam pikiran. Itu namanya radikal. Setiap bayi yang lahir hari ini dia sudah berhutang 50 juta rupiah. Bayinya belum lahir itu utang 60 juta rupiah. Kenapa? Kita punya utang sekarang 8.500 triliun, ditambah dengan utang BUMN bisa 10.000 triliun. 10.000 triliun dibagi pada potensi kelahiran bayi kita 2 juta per tahun, 4 juta per tahun. Artinya setiap bayi yang lahir sudah dibebani utang 50 juta. Itu logikanya. Ibu-ibu yang hamil tentu senang. Oh, saya punya masa depan, ada kehamilan, iya. Tapi survei terhadap rasa bahagia ibu-ibu beda dengan survei terhadap si janin sendiri. Tanya pada si janin yang ada di perut ibu, kamu mau lahir nggak kalau setelah lahir bayar hutang 50 juta? Jokowi. Dia memilih tinggal di rahim ibu daripada jadi warga negara dan harus bayar hutang pemerintah sendiri. Nah, ini yang kita maksud, bahwa tentu kemudian Pak Prabowo mengerti ini, tapi prosedur untuk mengatakan bahwa ini bukan beban saya itu masih seolah ya dikudung dan jero. Tapi dikudung dan jero ada batasnya. Ketika ekonomi makin buruk, ketika target 8% sudah terjadi, maka akan ada social unrest. Artinya demonstrasi tak terhindarkan karena menuntut kejujuran di dalam menyatakan siapa yang bersalah selama ini. Oke, kita masih panjang waktu. Pidato di situ. Semua orang yang Bang Rocky tetap kritis ya, oke, besok saya mau dia mau bunuh, ikut nggak bisa. Saya mesti kerja. Nggak bisa, saya dilarang istri saya. Jadi voluntarisme kita untuk melakukan perubahan dibatalkan oleh feodalisme, dibatalkan oleh pragmatisme, oleh oportunisme.
tahu. Maksud dosen-dosen itu masih ngajar UI, belakangan aja mereka bergerombol untuk kritis, bikin petisi segala macam. Nah 10 tahun ini saya diusir dari UI itu karena melakukan hal yang sama. Dan UI sekarang yang seharusnya jadi menghitung tadi yang disebutkan oleh kawan tadi, menganggap bahwa itu adalah provokasi, bukan. Riset Muntatuli, riset Roger Alves itu betul-betul dasarnya adalah metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. UI merasa bahwa cuma dia yang punya metodologi, padahal metodologi UI menghasilkan bahlil. Ya, kita mesti ucapkan itu demi kejujuran akademis. Saya senang di sini ada banyak jaket kuning. Yang beda dengan jaket kuning UI. Sini kuningnya menyala, ini kuningnya pucat. Dia tahu. Iya kan Eka kan? UI ingin bilang jadi world class university. Kami Indonesia akan jadi world class university. Bagus kalau disingkat WC. Dari jam berapa sih nih Kak? Jam 8 di sini. Oh, enak aja. Saya Iya kan, filsuf. Saya ngajar di semua fakultas di UI. Jadi saya mau terangkan bahwa poin-poin tadi kita harus seminarkan, disebarkan justru kajian Muntatuli. Bantulah mereka yang dosen, bantu bikin yang Muntatuli itu panjang tapi bisa dibikin 2-3 kalimat sehingga mama yang masih ragu-ragu, mahasiswa yang justru juga terutama OKP ini kan yang paling doyan minta duit kan, tahu bahwa kita ada dalam krisis besar yang tidak mungkin kalau kita segera ya saling menunggu, ada mau menunggu enggak, kalau enggak ya udah. Jadi kita dalam optimisme sebetulnya bahwa kita masih bisa lakukan itu kalau kita secara hati-hati menyusun kalimat metodologis, karena saya bicara di kampus, supaya ada kualitas akademis yang menuntun proposal perubahan. Itu intinya. Terima kasih ya. Oke, kasih tepuk tangan. Kata Pak Jokowi, Anda akan menikmati. Kenapa? Mereka milenial sekarang pendapatannya akan jadi 5 kali lipat di 2045. Bagus. Kalau Malaysia turun 5 kali lipat, kalau Singapura turun 5 kali lipat, kalau Taiwan turun 5 kali lipat. Namanya bonus demografi itu perbandingan antara Anda hari ini di 2045 pada wilayah terdekat, akidah dengan kepentingan. Tapi kesosialan manusia itu justru dianjurkan bertengkar. Negara itu urusan moral, bertengkar di situ soal justice. Tanya pada dosenmu, apa versi Islam terhadap sila kelima keadilan sosial? Mengapa para pemimpin agama justru doyan dapat izin tambang? Jelas itu. Ini mesti bertengkar. Anda tidak menggunakan soal akidah dia, tapi konsep dia tentang kesosialan manusia itu harus dipertemukan. Oke, kasih tepuk tangan. Itu artinya pura-pura paham alias kufu paham. Oke, ini udah panas sih. Iya, saya buka permin kedua. Nomor dari sebelah ini. udah Oke, yang baju putih satu, yang tengah pakai batik, pakai kaos hitam satu. Dari yang sini depan satu. Tahan ya, nanti kita kasih kesempatan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Roti, kita sama-sama tahu bahwa cita-cita itu gratis, maka silakan ambil yang paling mahal gitu. Tapi saya rasa di 10 tahun era kedunguan tadi yang Bu Rocky bilang, di era kedunguan tersebut, Jokowi menaruh harapan baru di Indonesia. Mulai. Jangan mengandalkan orang lain. Kita sama-sama tahu kan? Saya tahu itu tanggung jawab. Oke. Saya tahu bahwa memang cita-cita itu gratis, maka silakan ambil yang paling mahal. Dan saya tahu di 10 tahun era kedunguan tersebut, Jokowi menaruh cita-cita yang besar, yaitu Indonesia emas di 2045. Dan yang hari ini melanjutkan cita-cita itu adalah Prabowo.
Dimana kita sama-sama tahu bahwa Orang ada sama-sama tahu. saya tahu dan saya tahu bahwa di Indonesia Emas 2045 terlalu banyak yang harusnya diselesaikan seperti perihal pangan, akses pendidikan, bagaimana kesehatan yang bisa diakses dimanapun gitu. Sementara yang saya tahu bahwa Prabowo jangankan untuk mengandalkan swasembada pangan di Indonesia begitu, sementara dia menanam ubi saja yang tumbuh jagung begitu. Jadi bagaimana kita menaruh harapan kita terhadap presiden yang baru gitu di kabinet merah putihnya ini gitu. Coba jelaskan Bu. Saya juga tahu bahwa pemimpin adalah meyakinkan orang lain dengan apa yang dia yakini. Sementara saya sampai hari ini tidak akan pernah yakin mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Terima kasih. Oke, investasikan ketidakyakinanmu di dalam gerakan politik kampus. Tulis, kumpulkan jurnalis, terangkan bahwa tidak mungkin kita mencapai swasembada pangan. Beda swasembada pangan dan swasembada beras. Yang ingin dicapai swasembada pangan, tapi yang ditanam adalah beras. Logikanya gimana? Pangan itu ubi, tadi jagung, sagu. Riset tentang pangan seringkali tidak menguntungkan investor. Karena itu ditanam aja beras. Tapi kita tahu kita terus defisit di dalam beras. 2 kali kita swasembada tahun 84 dengan Pak Harto beras dan 2022. Tetapi menurut kalangan akademisi itu bukan swasembada. Swasembada artinya sustainable. Mana mungkin swasembada cuma 1 tahun? Itu hanya karena kejualan beras dunia aja. Jadi kata swasembada sendiri bisa dulu. Kondisi eksternal tidak bisa swasembada. Swasembada artinya minimal 5 tahun itu terus menerus swasembada hanya dalam 1 semester, bukan swasembada. Itu kecelakaan harga doang. Dan itu yang diintai. Oke, swasembada besok berhenti. Kenapa? Karena ekspor ini merasa kalau swasembada nggak akan ada fee untuk impor beras. Di situ ada penipuannya. Jadi sekali lagi, marilah riset. Dan kita, petani kita itu adalah net importer, net consumer. Petani kita tidak memproduksi beras, yang memproduksi beras besar yang dari luar terutama. Jadi pastikan pengertian dasar itu swasembada, ekspor impor, fee dan impor setiap kilogram, 1 kilogram bisa 10. Dan juga pelanggan tadi sudah